Bahkan sampai gini, cik cenah aya hayam masuk ka dieu urang kepret ku aing cenah lam. Tapi ka kitu tas jiga hayam menang mencit kakarapakan kieu nya cenah. Cik tulungan itu karunya kesurupan cenah, kesurupan wae. Jadi orang itu tiap hari kesurupan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasana ingsun. Sahabat sanikala dimanapun kalian berada, yuk. Semoga selalu bersenang-senang dan hidup kalian dipenuhi dengan keceriaan. Ceria. Ting. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh salah satu praktisi yang sudah bergelut dalam bidang kesupranaturalan itu dari sejak sperma, teman-teman. Dan kita akan langsung aja kita tanyakan tentang spiritual itu apa dan supranatural itu apa ya. Yuk. Sampurasun, Kang Deden. Kang Deden itu teman saya dari sejak SD. Sibuk naon Kang Deden teh ayeuna teh? Aduh, mending hese dihubungi. Ya, biasa. Seperti biasalah. Kalian gue tahu kesibukan gimana gitu kan. Ya, tahu. Susah banget dihubungi tuh kalau misalkan di chat sekarang balasnya kemarin. Saya bingung gitu, saya juga gak bisa gimana cara mentafsirkannya gitu. Saya ngechatnya sekarang balasnya kemarin. Oke, Kang Den. Oke ya. Kita kan mau bicara tentang spiritual dan supranatural. Ini teh kan dua hal yang berbeda ya. Beda apa sama aja sih sebenarnya? Jauh. Bedanya? Kalau spiritual itu bukan seorang praktisi aja. Spiritual itu meliputi tidak dibatas dengan agama dan lain-lainnya. Kalau spiritual mah biasanya orang-orang yang berbaur di bidang kerohanian itu bisa disebut spiritual ataupun perjalanan gitu kan, seseorang itu juga spiritual. Kalau supranatural itu kalau bahasa Sunda mah ngarumpak lah. Supranatural gitu. Jadi ngarumpak adat sebenarnya, keluar dari ranah kenormalan itu sendiri gitu ya. Beda sih dari segi arti juga gitu kan. Tapi tujuannya memang endingnya dari supranatural ke spirit oke nggak? Ya, seorang supranatural belum tentu juga sih. Belum tentu seorang spiritual. Begitu pula seorang spiritual belum tentu seorang supranatural. Gitu kan. Jadi harus dibedain antara supranatural dan spiritual. Oke. Nah, kenapa yang kan gini ya? Di zaman sekarang nih, teman-teman, udah canggih banget gitu ya. Orang-orang tuh banyak yang kemana lah gitu euforianya gitu ya. Boy band lah gitu. Zaman boy band teh baheula ngeband atau naon. Kenapa bet mau untuk bergelut di bidangnya dan menekuninya gitu? Kenapa? Sebenarnya mah lebih faktor jalan hidup sih. Jalan hidup, bukan keinginan. Jadi karena keadaan lah. Oke. Itu kan keadaan yang memaksa ke jalur itu gitu. Karena saya juga tahu nih Kang Deden tuh memang punya kakek, dan kakeknya Kang Deden itu juga kakek angkat saya sendiri. Dan beliau teh kan seorang praktisi oge nya. Tamunya dari mana-mana tuh. Itu memang mempengaruhi juga lingkungan atau gimana keluarga. Emang tuntutan dari si Abah itu? Enggak, kalau tuntutan enggak. Jadi awalnya gini, karena memang kakek saya itu kan dua ya. Setiap orang kakeknya dua. Sebenarnya 4. Kakek dari ibu, kakek dari ayah. Dua-duanya memang menggeluti dan supranatural. Dan itu kakek-kakek gitu. Itu kakek-kakek. Jadi perbedaannya itu cuman yang satu agak tua, yang satunya lagi udah tua. Oke. Jadi kakeknya Kang Deden yang sudah tua ini dan agak tua ini, dua-duanya memang bergelut dalam bidang spiritual, supranatural. Terus. Nah, pertama, tapi dekatnya sama kakek yang dari ayah. Dulu tuh kan kebanyakan tuh waktu sejak masih sekolah sih, dari kecil juga ada segini? Enggak. Segini? Dari sekolah SD lah. Itu udah terbiasa dengan sekolah dukun. Bukan, maksudnya berbaur dengan supranatural. Oke. Dari pertama cara teknik pengobatan dan lain-lain sering ngeliat gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun masih inget gitu. Rekam jejak dari perjalanan kakek. Jadi memang Kang Deden itu dari dulu bisa lihat?
Enggak. Buta dulu berarti. Enggak. Enggak ya. Enggak, maksudnya kepekaan mungkin. Oh ya lebih peka gitu. Lebih peka. Kan kemarin iyanya garis perjalanan. Terus. Nah, pertama pas mulai SMP tuh kakek awalnya suka baca amalan, tapi nggak disebutin buat apanya, cukup pengamalan kayak sholawat dan lain-lain. Nah, mulai terbiasa. Nah, udah keluar sekolah lah ya. Mulai terbiasa tuh. Kadang-kadang bikin wafak, bikin rajahan. Kayak gitulah. Kadang-kadang suka bantu juga kan, kasihan. Semakin tua gak ada yang bantu, ya diajarin lah. Memang nggak ada yang nerusin perjalanan? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang pun dari keturunan dari si Abah mah nggak ada yang nerusin ke dunia supranatural mah gitu. Kang Deden aja gitu. Orang tua juga kan nggak ke jalur supra. Smash. Ya. Oke, terus apa yang yang melandasinya? Jadi kayak ya udahlah, gua aja yang mau nerusin perjalanan kakek gitu. Hobi sih. Anjing. Hobi. Yes. Jadi memang ketertarikan dari sejak kecil. Emang asik lihat setan? Enggak. Dulu mah pas awal-awal kesini memang dulu peka lah ya. Suka ngelihat yang aneh-aneh lah. Mungkin nggak tahu gangguan gitu gimana. Memang udah biasa lah. Yang paling aneh dilihat sama Kang Deden apa? Oh, banyak. Salah satunya pocong sapintrong. Banyak. Ini mau cerita awal pengalaman pas ngelihat apa misalkan. Semua aja ceritain. Yang mana? Soalnya semua. Kejadian konyol juga banyak gitu kan. Itu aja. Kalau bisa mah itu semua. Kejadian konyol. Kalau bisa cerita tuh pas begitu Kang Deden lahir. Ngelihat apa? Pengalaman semua. Pengalaman aja lah ya. Kalau ngelihat mah sebenarnya semua juga ada berkaitan nggak sih dengan kayak lu baca aurat ini tiba-tiba juga lihat setan gitu? Ya, enggak juga. Oh enggak. Aurat mah amalan mah misalkan gini, orang kan terpicunya pengen buka mata batin, pengen lihat setan lah dan lain-lain lah. Sebenarnya dari sejak lahir juga mata batin kita mah udah kebuka. Nah ini maaf yang boleh saya garis bawahi ya. Orang tuh nyari sebenarnya mereka udah punya kepekaan yang kita sering sebut dengan mata batil. Kenapa? Karena mata ini bisa melihat kejelekan orang, wah bisa kecil apapun. Nah, itu namanya mata batil. Jadi jangan ditutup. Terusin aja Julid ya. Oke, gimana nih Kang Dan? Udah kebuka sebenarnya dari sejak kecil juga. Cuman ada yang menyadari itu, ada juga yang enggak. Setiap orang. Bahkan taruhan lah, saya mau belajar kemanapun kalau yang dikejar pengen lihat, pengen kebuka mata batin itu bodoh. Soalnya gini, contoh kecil gini aja lah. Saya bilang Tugu Monas. Ada gak di gambaran otak? Ada. Kesana gak? Enggak. Nah itu juga mata batin. Oh iya, karena kita nggak lihat pakai mata gitu ya. Nah, cuma dilatih. Jadi, oke. Tapi kalau pengalaman yang membekas tuh ada cerita agak sedikit konyol sih. Saya belum pernah cerita dimanapun. Asli. Wah. Gimana? Jadi pas pertama teh gini, kan kakek saya tuh duanya si Abah teh, Abah A, Abah B lah nyebutannya gitu kan. Abah A, meren Abah yang dari si bapak, Abah B yang dari si mama. Nah, Abah A mah almarhum. Gak boleh saya turun ke dunia supranatural. Yang dari si bapak. Yang dari si bapak itu nuntut saya jangan bergelut ke dunia supranatural. Ganti ke dunia ini. Nah, soalnya ya mungkin kalau sekarang masih udah kerasa gitu. Enggak, tapi yang kakek dari si mama itu nuntut. Malah suruh ngapalin mantra Sunda sama kajawen, terus yang jawokan dan lain-lain. Eta ngadukung gitu. Nah, pernah ada satu kejadian. Sedikit konyol. Gimana? Sebenarnya nggak mau diceritain sih pengalaman kocak. Aing geus ngandardarwan ya kan udah mau aing mana Jadi gini. Oke. Nah, kan faktor umur lah ya. Sekitar belasan tahun lah. Umur 17, 18 gitu kan pas labil-labilnya kerja nama ke jati diri. Bangor lah gitu ya. Nah,
Cek kata si Abah teh entong ngulik paranti gelut, entong ngulik hayang kekebalan cenah ada yang naon cenahnya gitu bahasa Sunda nama. Cek si Abah teh, Abah teh. Tapi si Abah nu B itu nyuruh bahkan sampai gini cik cenah aya hayam masuk ka dieu urang kepret ku aing cenah lam tapi ka kitu tah jiga hayam menang mencit kakarapakan lamun ieu tapi ka teu usik deui cenah tong diakuaki cenah tapi ka kitu emang jawara banget sih Abah memang karena jawara eta malah gitu preman lah disebut preman sih nya mungkin teu apalnya kemudian mah gak tahu gak bisa jadi lah tapi memang katelahna gitu ya, cek batur mah gitunya eta mah dituntut tah ulik nu sisi lain anu Abah yang dari si bapak jangan gitu belajar jangan mendalami pan dilema ya sisi lain kudu didukung cenah ieu mah lamun teu kurang teu kusaha nu naruskeun cenah kitu bahasana teh nya pada akhirnya karena memang resep oge gitunya diteruskeun we dijajal gitu dijajal. Tapi si Abah apa leunt teh awana mah henteu oke terus ieu nu mata lucuna awana mah enggak tahu. Nah, kasihlah amalan, baca, puasa dan lain-lain sebagainya. Tapi da tingkatan dasar keneh dulu mah nya cek kasarna dikasih air juga kan air sepuh yang udah matang mah gitu kan jadi sebenarnya mah. Digemleng lah bahasa kasar namanya. Nah, asa gagah ya. Itunya beres puasa, beres segalana pulang tak kasih Abah ada sedikit dari kecil juga kan saya menjeng si Abahnya ya Abah tahu lah si Abah almarhum tah beres asa gagah teh karena punya ilmu gitu ya salah satu nanya lain ilmu kebal sih nu disebut jeblag mungkin gitu kayaknya yang buat keselamatan lah gitu tah sepede teh datangan lah Abah beres ke Abah cik hayang mecak mana bejana ki aing jago menpo kan gitu kan jawab pika sebelen ada maklum lah umur 17 18 nah pas beres teh sok cenah cekek aing cenah cek si Abah teh bahasa Sundana teh cekik lah gitu kan nya sok cekek aing sini cekik saya gitu cekek lah nya terima maca kalimah teh kali doraka teh kan paseuna gitu terus baca eta mah mental si Abahna kami jongkeng teling poek perasaan teh gelap gitu kan sampai nggak ingat apapun inget teh di sungai dimandiin di walungan tuh set dimandiin guys jangan cina panasaran kan panas lahnya teteh najan ku Abah kayak gitu balik tak ke Abah Kabah carita deui bah urang teh geus mecak kitu eleh geuning goreng ilmu teh eta meureun nyai kolot baheula namanya juga orang tua dititah ditaekeun deui ditambah deui dayana bahasa kasarnya mah ditambah daya lah nya tambah daya cung cenah lawan deui cenah bahasa teh kitu didatangin lagi lah dulu teh memang sebenarnya mah percaya gak percaya memang ilmu itu ada. Saya ngalamin. Kalian juga tahu lah. Tahu banget kayak misalkan genteng dipukul pecah terus dan lain sebagainya. Pokoknya papan anu skalari itu gini. Itu dikasih ilmu buat pukulan lah bahasanya mah. Tapi bukan buat mukul orang, ini buat jaga-jaga keselamatan. Pede lah. Kenteng sampai ke ngabung-bung di pipi ya. Beak gitu kan habis dipraktekin gitu. Sakit enggak sih pas mukul? Enggak ada. Pertama mah sakit, ada. Yang kedua perih. Enggak. Ketiga pengkor. Nah, udah lancar lah nya. Oke. Cerita nama. Tepungan pede lah. Datang Abah teh di sawah karena Abah memang petani gitu kan. Kenaon euy bahasa Sunda teh kitunya. Kenaon euy. Panas aing mah titah si Abah ya dek mecak deui kamari jeung di mandian. Eta mah. Nah sia teu kapok-kapok cenah bahasa ada teh gitu. Abah teh. Cek Abah. Ieu mah hayang nyobaan we kanu jadi Abah gitu. Teungeul lah Abah. Pupuk eta. Si Abahna kami.
Tapi aku peas, percaya gak percaya pakai bakas kita tak bubuk kami. Jadi lu tuh pas nyoba deh prakteknya nenggal si abahna apa genteng deh iya. Si abahna Siapa? Pre apa mental poek deh. Sadar-sadar teh di walungannya di mana? Anjir dalam pengalamannya kayak gitulah. Makanya sebenarnya gak mau diceritain ini mah. Tapi memang pengalaman. Karena gitu memangnya kalau ngomongin apa kan orang juga keasuhnya sama batu. Jadi kayak perih banget gitu. Nah ternyata diselidiki teh si abah teh perang dingin. Jadi abah jeung abah B itu sebenarnya mereka tuh perang dingin ya. Punya masalah mungkin. Kan katanya ini tapi gak taunya soalnya saya juga belum lahir gitu kan. Bisa si mamah nikah sama si bapak teh tadinya pasien. Oh, pasena si abah siapa si bapak gitu kan. Nyamarin lain baheula kan main jajalnya. Awana gitu aya mungkin ada dendam gak tahu apalah. Posisi saya jadi penengah gitu kan. Kiri kanan oke ya. Kiri kanan oke. Di sana ya jadi belajar banyak gitu ya. Belajar banyak. Saya banyak sih kalau diceritain tapi banyak. Memang pedih gitu. Kalau bicara abah tuh sebenarnya pedih banget. Saya anjing nungguin dari bawah. Perih. Kan kata cik atuh gitu. Maaf ya teman-teman. Iya pedih banget gitu. Nah terus Kang Den dari sana ya mulai bijak lah gitu. Terus menggarap keilmuan sampai ke ya bantu-bantu orang mungkin ya. Bantu dengan banyak hal gitu ya. Banyak juga kan datang yang aneh-aneh. Permintaannya aneh-aneh. Aneh-aneh banyak. Ada banyak. Bukan ada banyak. Banyak ya. Kayak misalkan pengen diisi hodam kaya terus apalagi sekarang lagi viral cek hodam gitu kan gitu. Nah ini biaya untuk mengisi hodam itu per ekornya berapa? Tergantung musim. Tapi kan per ekor. Pernah nggak ketemu sama orang yang kena gangguan tiba-tiba pas masuk ke rumah Kang Den gini aja dia tuh? Enggak. Pas ditanya. Tapi ada satu cerita yang lebih konyol. Apa tuh? Nah, kan lagi diemnya nyantai gitulah sekitar udah habis maghrib gitu biasa nyantai, udah sholat nyantai ngopi gitu. Nah ada yang ke rumah ketok lah. Bahasa Indonesianya mah gini lah. Bahasa Sunda jadi bahasa Indonesia. Kayaknya cik tulungan itu karunya kesurupan wae. Jadi orang itu tiap hari kesurupan katanya. Pas awal pindah ke sini ke Batu Karut, ke rumah sendiri lah gitu pas awal pindah. Nah, didatengin lah, dicek gitu kasihan benar gak kesurupan. Bilangnya mah udah dari mana-mana nggak sembuh-sembuh gitu, udah ke praktisi A, B, C gak sembuh-sembuh. Pas didatengin, nah lucunya gitu, kirain beneran kesurupan. Nah, kasih ayah kan biasanya kalau metode saya ketika misalkan ngecek itu ada energi negatif ataupun enggaknya, itu bisa melalui air doa, urut dan lain-lain, misalkan diminum. Kalau ada reaksi berarti memang ada, tapi kalau tidak bereaksi berarti bukan gitu. Ada juga yang misalkan metode dengan doa kelihatan lah ada ciri-cirinya gitu kan. Selain dari feel aja ya. Nah berarti nggak bisa kayak misalkan Kang Den merasa ini ada yang nggak beres. Kita tetap juga kayak riset lebih dalam lagi. Ya, riset lebih dalam lagi. Nah, pas ditemui ternyata memang gangguan jiwa. Sakit jiwa. Bukan kesurupan itu mah. Hanya tesunan mungkin lo pasti gelonyaan. Gelonyaan asli. Nah, ku saya tanya bisa mepes keyangnya bahasa Sunda. Nah, ini mah bukan medis, ini mah bukan non medis. Ini mah harus ke rumah sakit jiwa, kata saya tadi gituin. Ya diterapi lah gitu bahasa. Enggak disebutin sih rumah sakit jiwanya mah. Takut kesinggung. Ini mah harus dihipnoterapi, kata saya tadi gitu. Ada bagian-bagiannya kan. Supernatural itu enggak selalu misalkan seorang praktisi kan paradigma di luaran mah praktisi pasti bisa segalanya. Multi talent. Enggak juga, ada bagian-bagiannya, ada bagian pengobatan, bagian
pengasihan, kanuragan dan lain-lain kan. Nah, ya gitulah, kirain teh memang kesurupan, ternyata memang gangguan gitu. Gangguan jiwanya. Bete nggak, Kang Den? Pernah nggak ketemu sama orang yang kesurupan type C? Tiba-tiba gini aja, kenapa kesurupan type C? Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Ini pengen nanya gitu. Makan saya mah orangnya rada penasaran gitu. Atau kesurupan chicken wing, gini-gini aja. Dulu pernah teman-teman, Pernah itu. lagi kumpul rame-rame nih teman-teman, lagi makan-makan, ya tiba-tiba satu orang kesurupan. Macuh banget, udah macuh dia diem aja gitu. Terus ditanya sama teman-teman tuh, ini belum terlalu ini ya, terlalu menggeluti. Kamu siapa? Mau kemana gitu ya? Gak jawab, dia tuh gini-gini aja tangannya tuh. Terus ada orang, wah ini orang kesurupan chicken wing. Gini-gini aja. Itu pernah pengalaman pisan tuh. Tapi awal-awalan. Ya. Ari dulu mah memang saya teh borangan. Jadi tapi Harus belajar ngambedomisasi itu bisa ngaluakeun. Ya, gitu. Ada juga yang ngambedomisasi. Mana yang kesurupan gitu. Saya dulu borangan. Tapi yang perlu digarisbawahi, gak semuanya supernatural itu gak semuanya selalu benar gitu. Ada juga yang menyeleweng gitu. Yang gak benar. Banyak. Seperti apa? Kayak dukun pesugihan. Terus banyak lah gitu. Banyak. Ini banyak banget. Ada pesugihan, pesuguhan. Pesugihan lah itu pesugihan. Saya paling sebel sama yang nyari-nyari pesugihan gitu. Wah enggak, ibadah iming-iming. Nah ini yang menarik kan sekarang lagi viral juga kan, orang tertarik dengan spirit yang ikut sama tubuhnya, atau kita sering sebut dam. Ya benar nggak? Memang bener nggak tiap orang tuh punya hodam? Semua orang juga punya hodam pendamping. Hodam itu artinya apa? Pembantu. Setiap orang tuh ada. Ini ngomong masalah hodam secara universal apa hodam yang di Indonesia gitu kan? Bebas. Hodam pendamping gitu. Sebenarnya gini lah. Ketika dari kecil juga kita tuh udah ada hadamnya. Ada hadam malaikat, ada hadam banyak lah gitu, dari leluhur juga banyak. Cuman ada yang bisa mengaplikasikannya, ada juga enggak gitu. Mengaplikasikan tuh berarti cara diperdalam. Diperdalam. Ada ilmunya, ada tata caranya gitu. Ada yang cuma sebatas tahu aja gitu. Banyak gitu kan. Nah, ciri-ciri orang yang memang bangkit itunya. Bangkit. Gempa. Ucing. Yang bangkit ya. Maksud saya kayak kan mungkin ada hadam yang diam aja, atau mungkin lebih kayak wah, dia terlalu mendominasi pikirannya. Ada positif negatifnya nggak sih sebenarnya orang yang punya hodam tuh? Ya ada. Hodam tuh gak selalu baik. Ada juga yang nyuruh kita jadi males bawaannya teh. Gak mau apa-apa, gak mau gerak, pengennya diem aja dah. Pokoknya introvert lah. Kita salah satunya bisa jadi gitunya, bisa jadi. Hadam apa yang introvert? Tergantung. Capek ya mau kesurupan, hodamnya introvert. Salah saha. Geus bingung itu. Tapi bener. Intinya gini aja, kalau kita misalkan ada kan lagi apa ya, cek hodam A, yang satu nyiblorong, yang kedua hodam pacul, yang ketiga hodam sapu misalkan gitu kan. Gini aja lah yang harus ditekankan. Memang kalau udah tahu ada hodamnya mau apa? Apakah bisa beli rokok nyuruh hodam? Gitu. Beda lagi arti hodam secara bahasa Arab gitu kan, pembantu nama gitu kan. Ini mah hodam yang cek hodam yang spiritualnya gitu. Lain yang supernatural ya, sisi gaibnya. Sisi gaib. Emang lamun udah ketika sudah tahu ada hodam itu emang mau apa dah, tetep beli rokok mah ngalengkah. Nah terus sebenarnya mereka tuh bisa bantu si ownernya tuh kayak mana sebenarnya? Itu juga ada, kalau diceritain mah memang panjangnya proses nanti gitu. Tapi ada. Berarti ternyata orang yang punya hadam itu bisa menggunakan hadamnya untuk kepentingan